Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Teman-teman di channel YouTube Kepengen Sugih buat sang ibadah. Hari ini kita bersama dengan Pak Johan. Nanti biar Pak Johan memperkenalkan diri. Pak Johan ini produsen gula ketela dengan merek Manis. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Johan ini. Alasan memilih kenapa memproduksi gula tela, terus latar belakang Pak Johan ini sebenarnya apa, nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi monggo Pak Johan perkenalkan diri dulu, monggo. Ya, makasih. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mas David, Mas Jati. Jadi gini, awal mulanya kan saya guru wirausaha, di mana kewirausahaan itu 80% itu praktek. Nah, saya kepengen praktek yang di luar buku paket. Nah, saya ngulik YouTube di YouTube, di Google, saya di mana-mana macam-macam. Kebetulan pertama itu nemu mahasiswa IPB praktek membuat gula kulit singkong. Saya tertarik ya, gula kulit singkong. Saya berpikir ini menarik ini, karena kebetulan di sini di daerah saya, Kecamatan Punggelan itu singkong banyak sekali, banyak sekali. Walaupun harganya murah. Wah, pada waktu itu di sini itu waktu itu harganya itu antara 300 sampai 500 rupiah per kilo. Wah. Pada waktu itu kan kasihan petani. Itu tahun berapa kira-kira Pak? Itu di tahun sekitar 2010 masih. Nah, kemudian saya coba pakai kulit singkong, jadi sesuai dengan yang ada di YouTube. Kemudian saya berpikir kulit singkong jadi, insya Allah padinya jadi. Tetapi kalau tepungnya saya nggak yakin. Saya coba pakai tapioka. Ambil ini apa namanya? Kebetulan di belakang rumah itu ada tanaman tela kayu. Saya coba parut, saya peras, ambil tapiokanya. Waktu itu masih basah. Alhamdulillah jadi. Nah, kemudian saya praktekkan ke anak-anak untuk mengajar sebagai bahan ajar pada waktu itu. Oke. Saya berpikir, ini punya nilai ekonomi tinggi nih. Punya nilai ekonomi tinggi. Saya coba. Saya punya uang waktu itu 170.000. 170.000. Saya belikan tapioka dan itu bahan bakunya, bahan baku utama, terus bahan pembantunya itu kan ada enzim. Dua enzim sama ini dilalah di bahasa Indonesia apa. Kebetulan saya nyari ini enzimnya itu ada yang 100 mili, saya ngecer pada waktu itu, dapat di online. Saya praktek jadi. Memang pada waktu itu belum sempurna, tetapi rasa manisnya sudah ada dan sudah muncul. Saya berpikir ini nilai ekonomi tinggi. Cuman kan tidak bisa langsung ya, pasti melalui proses. Nah, kemudian kebetulan di tahun berapa dari hasil ini praktek dengan anak-anak SMK Darunajah tempat saya mengajar waktu itu di Kecamatan Banjarmangu ada bursa inovasi desa. Nah, bursa inovasi desa. Kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Camat pada waktu itu untuk ikut bursa inovasi desa di Banjarmangu, itu dipusatkan di Desa Gendaga. Waktu itu saya bawa dua produk. Yang pertama ada pupuk organik, yang kedua gula singkong. Pada waktu itu belum seperti ini, masih ala kadarnya. Nah, ketahuan karena tamunya, salah satu tamunya itu ada dari ketahanan pangan.
Dinas Pertanian, bidang ketahanan pangan. Pada waktu itu Pak Joko. Nah, rupanya Pak Joko ini tertarik. Itu di tahun 2019. Proses cukup lama ya, dari pertama kali uji coba 2010, 2019 baru mulai muncul. Iya, jadi praktek yang pertama itu prosesnya. Kemudian saya praktek produk yang istilahnya untuk menambah income itu di 2016. Oh, oke. Kemudian di 2019 bersama anak-anak ikut bursa inovasi desa, ketahuan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Banjarnegara diberikan kesempatan mengikuti Expo. Serayu Expo pada waktu itu. Antusias masyarakat lumayan. Itu kan banyak penasaran, gula dari singkong. Banyak juga yang tidak percaya apa ya singkong itu bisa manis. Itu kan persoalan itu. Menarik ini. Nah, alhamdulillah pada waktu itu ya ada animo masyarakat mulai muncul walaupun baru sebatas penasaran. Belum sadar akan kebutuhan. Oke. Kemudian ini menarik. Saya tawarkan kemana-mana, Mas. Tetapi saya punya prinsip pemasaran. Di dalam prinsip pemasaran itu ada 3 menurut saya. Cari, ciptakan, pasarkan. Nah, cari. Saya cari tahu keistimewaan singkong apa sih. Saya berpikir, oh iya ya, kakek nenek kita itu kan sehat-sehat, jarang masuk angin, jarang kena diabetes, jarang kena jantung, jarang kena lambung. Jadi berarti singkong ini istimewa sekali. Nah, apalagi sari-sarinya yang berbentuk padi itu, yang kemudian kita proses menjadi gula. Itu di 2019. Kemudian saya punya prinsip gini. Jadi udah cari, terus yang kedua ciptakan. Saya ciptakan. Ciptakan produk ini. Ciptakan produk itu. Nah, saya udah menciptakan. Kemudian bagaimana memasarkannya? Karena harus kita pasarkan. Memang ini proses yang sangat panjang. Sampai sekarang pun saya mengatakan kami belum tuntas untuk proses suksesnya ini. Masih jauh panggang dari api. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita selalu berupaya untuk yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Nah, kemudian modal. Nah, ini harus dari cari, ciptakan, pasarkan, kita kan butuh modal. Betul. Butuh modal. Modal itu mutlak. Banyak yang akhirnya punya ide bagus tapi nggak berjalan karena modalnya nggak ada. Orang berpikir modal itu selalu mutlak berbentuk material, Mas. Sebagian besar berpikir seperti itu, ya benar. Modal mutlak, modal material itu menurut orang lain mutlak, tetapi saya menganggap bahwa itu penting tetapi tidak mutlak. Nah, modal awal saya itu memang besar. Hampir tidak semua orang itu bisa. Apa? Modal saya itu 2M. Mau dan mulai. Kalau sudah mau, kita mulai. Di bayangan saya udah 2 miliar gitu. Mau, mulai. Kalau kita sudah mau, sudah mulai. Karena apa? Kalau kita tidak punya modal 2M tadi, berapapun material yang kita punya, nggak bisa jalan. Betul. Misalnya Mas Hati punya uang 100 juta. Tetapi kalau tidak ditambah modal yang 2M tadi, tidak mungkin bisa. Habis nggak tahu kemana. Tapi lain,
tadi saya bilang modal awal saya 170.000. Ya, ya, ya. Tetapi saya mau dan mulai. Dari yang kecil itu lama-lama menjadi besar. Nah, kita kan sudah punya produk. Nah, kalau kita sudah punya produk, maka bagaimana caranya agar produk itu bisa diterima oleh masyarakat? Oke. Modal saya yang awalnya 2M, 170.000 itu. 170.000 ditambah 2M, saya tambah lagi 3M. Nah, M yang ketiga ini apa? Nah, mitayani. Mitayani. Jadi produk yang kita ciptakan itu harus mitayani, harus bermutu. Oke. Harus bisa diterima masyarakat. Dengan berbagai penjelasan. Ya bisa diterima masyarakat. Harus mitayani. Masa gula kecut? Betul. Masa gula apa? Nah, kita gulanya harus manis. Harus lebih baik daripada produk yang lain. Oke. Yang kedua, M yang kedua itu migunani. Harus bermanfaat. Barang yang kita ciptakan itu harus bermanfaat. Manfaatnya apa? Jadi kita kembali, saya bukan ahli pangan, bukan ahli katakan saja akademisi apa, teori apa, enggak. Saya cuman berpikiran, kakek nenek saya sehat karena banyak makan tela. Okay. Jadi kita ciptakan tela itu bermanfaat. Migunani. Kemudian produk yang kita hasilkan juga migunani, bermanfaat untuk apa? Orang banyak, untuk menjaga kesehatan tentunya. Karena tela kan bisa menjaga kesehatan. Itu tambahan M yang kedua. M yang ketiga, merantasi. Merantasi bisa berarti memberantas, mengatasi masalah. Intinya seperti itu. Mengatasi masalah pengangguran, masalah harga singkong petani kan biasanya kan, wah ini mau jual, monggo Bu. Ini intermezzo sambil metang-metang. Kayaknya kayak gini nih Mas Jati. Iya. Nah, ini masih pahit, silakan nanti dicoba sendiri. Karena masalah manis itu masalah selera. Ini takarannya biasanya berapa Pak? Kalau sendok ini kan sendok teh berarti sekitar 2 sendok. Ini kita coba. Saya sebenarnya suka nggak terlalu manis, jadi kita coba satu sendok aja. Jangan nggak ngopi Pak? Saya masih di dalam. Nah, itu. Oke, kita kembali flashback di 2019. Nah, berantas tadi itu sampai merantasi, mengatasi masalah apa? Tadi petani. Ya. Harga singkong Rp300 sampai Rp500. Alhamdulillah sekarang dengan adanya gula singkong, dengan adanya moka, terus produk-produk turunan tirala yang lain, itu sekarang udah di atas BIP sekitar 1.700-an. Kemarin kita upaya mengembalikan marwah singkong. Banjarnegara kan sebetulnya kan sentra singkong. Nah, kita kembali ke pada waktu itu 2019 setelah saya diberi stand oleh ketahanan pangan. Kemudian kembali masih di 2019 kalau tidak salah bulan Oktober. Bulan Oktober diberikan kesempatan ikut pameran di Salatiga pada waktu itu peringatan Hari Pangan Sedunia. Nah, di sana nggak laku Mas. Loh,
Nggak laku. Nggak ada yang tertarik gimana? Sepertinya seperti itu, kelihatannya seperti itu. Jadi 3 hari itu saya waktu itu bawa lumayan banyak sih menurut takaran saya pada waktu itu. Itu hanya laku 12 botol, ukuran 290 mili. 12 botol. 12 botol. Ini lebih kecil dari ini ya, ini 600 mili. Itu yang kecil itu. Ya. Hanya laku 12 botol kan rugi. Tetapi di situ kan saya tidak dari awal itu tidak berniat jualan memang. Niat saya display agar bisa dikenal. Nah, alhamdulillah ada tamu, ada pengunjung. Nah, rupanya beliau itu ahli pangan. Nah, memberikan kritik yang luar biasa, sehingga saya berupaya dari kritikan itu saya pelajari, kemudian saya praktekkan. Poin kritikannya maksudnya itu apa Pak? Kemasan atau kandungannya atau jeleknya atau gimana? Satu tentang nanti tolong diuji lab hasil yang pertama Pak Johan. Terus yang kedua nanti diperbaiki seperti ini. Cara prosesnya nanti diperbaiki. Nanti kalau sudah baik perbaikan, itu nanti hasilnya akan lebih baik. Nah, alhamdulillah. Berarti tadi yang Mitayani sudah naik lagi kelasnya. Nah. Oke, nah. Udah, alhamdulillah. Nah, pada waktu itu saya baru tahu tentang fungsi daripada anion kation, salah satunya seperti itu. Oh iya, saya pakai di rumah, naik kelas. Nah, kemudian di tahun 2020 saya tawarkan ke orang-orang masuk. Saya coba ini ya Pak. Iya, silakan. Ini udah kemanisan ya Pak? Tapi gini Mas, jadi salah satu keunggulan yang lain bahwa gula ini kalau dirasa itu tidak mengubah rasa, tidak mengubah aroma. Bahan yang dicampuri. Jadi bahan itu masih ada rasa khasnya, ada aroma khasnya. Itu keunggulan yang lain daripada yang itu, yang manfaat. Oke, tapi ya memang ini kadar manisnya memang lebih ini ya Pak? Lebih soalnya cuma 1 sendok teh tapi udah manis banget gitu. Nah Pak, dari perjalanannya itu sampai akhirnya pemasaran itu dengan modal berarti 5M 170.000 gitu Iya, 5M 170.000. Dari 5M 170.000 ini udah sampai kemana aja ini Pak? Ini gula singkong cair manis ini. Ada yang ke Pekanbaru, ke Lampung, Jakarta, Surabaya. Nah, yang paling potensial ini terus terang saja Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Itu potensial sekali. Di samping memang Jawa Tengah sendiri. Ya, udah lumayan bagus. Walaupun serapan pasarnya belum sampai 50%. Belum sampai 5% dari persaingan dari kompetisi gula yang ada. Nah, ngomongin soal gula-gula yang ada, ini kan lagi rame tuh, ada gula coklat suprosa, lagi gula rafinasi dan macam-macamnya. Untuk
potensi gula tela sendiri ke depan seperti apa, Pak? Eh, Atau keunggulan gula tela ini dibandingkan gula dari nira atau dari tebu? Ya, yang jelas gini Mas, bahwa ini setelah di lab di Sukovindo, ini sukrosanya tidak terdeteksi. Jadi yang ada fruktosa, glukosa. Itu satu. Yang kedua, di uji Saraswanti itu dextrosa anhidratnya saya nggak tahu ini artinya apa. Dextrosa anhidrat, jadi pihak Saraswanti bilang kalau hasilnya adalah di atas 70% berarti kategori glukosa. Kalau di bawah 70% berarti kategori fruktosa. Nah, di hasil lab dextrosa anhidrat yang ini amati oleh Saraswanti, PT Saraswanti, itu ketemu 21, berarti ini kategori fruktosa. Nah, kemudian kebetulan dextrosa anhidrat ini salah satu hasil lab yang diminta oleh BP POM. Saya masukkan ke sana. Begitu dextrosa anhidrat keluar 21, sekian persen, besoknya alhamdulillah MD-nya keluar. Oke. Jadi ini bukan lagi PRT ini ya? Yang ini yang cair ini udah MD ya? MD. Kalau yang ini PRT. Ini yang serbuk. Ini yang serbuk. Nah, udah halal dari MUI juga. Ya. Kalau untuk diabetes, Pak, biasanya kan gula ini untuk mereka yang dengan penyakit diabetes kan sangat riskan sekali nih, Pak. Kalau untuk ini seperti apa, Pak? Jadi gini, saya tidak berani mengklaim bahwa ini aman atau tidak aman bagi penderita diabetes. Karena saya tidak punya sertifikat atau produk ini tidak punya sertifikat aman dari penderita diabetes. Tetapi mari kita kembali ke alam. Kita kembali ke tela. Kita kembali ke tela. Itu saja jawaban saya. Oke. Saya tidak boleh mengklaim. Saya tidak bisa mengklaim. Nah, barangkali nanti ada yang memfasilitasi penelitian untuk itu atau tertarik untuk penelitian itu bisa barangkali ya. Wah, dengan senang hati. Dengan senang hati. Terus harga, Pak? Kalau harga per liternya ini berapa, Pak? Kalau per liter ini harganya terjangkau sekali ini. Kalau dibanding dengan produk-produk yang sejenis. Yang ini cuma 50.000 1 liter. Betul, 50.000. Kalau yang 600 mili ini 30.000. Kalau yang serbuk ini 20.000. Ya, dengan tadi aku coba satu cangkir kopi itu sudah rasanya udah kayak sirup, padahal cuma pakai 1 sendok teh. Itu pun tidak penuh. Jadi sebenarnya irit juga ya untuk konsumsi sehari-hari gitu ya, Pak? Hemat sekali. Yang satu hemat, yang kedua perlu diketahui bahwa menurut penilaian ahli gizi, produk rendah resiko. Maksudnya dalam arti kan pastinya kan bahan pengawet kan ada kan gitu, Pak? Saya tidak pakai bahan pengawet. Enggak, Pak. Nah, untuk pengawetannya gimana, Pak? Atau tahan lamanya gimana, Pak? Yang namanya gula itu sudah sebagai bahan pengawet secara alami, itu gula. Jadi sebetulnya tanpa bahan pengawet sudah awet. Oke. Apalagi kalau kita memprosesnya sedemikian rupa.
hati-hatinya. Saya jadi penasaran secara umum proses pembuatan dari dari singkong itu sampai akhirnya jadi cairan seperti ini. Secara umum prosesnya seperti apa, Pak? Jadi prosesnya itu ada dua. Yang pertama adalah proses likuifikasi. Proses likuifikasi itu memecah dari tapioka menjadi cair. Kalau bahan itu terkontaminasi kimia, itu pasti gagal. Pasti. Oke. Nah sekarang tinggal kita berpikir, kalau ada kontaminasi kimia pasti gagal kan? Tuh. Jadi bahannya kan harus hati-hati. Likuifikasi, terus yang kedua proses sakarifikasi. Sakarifikasi itu butuh waktu 24 sampai 76 jam. Berarti 3 hari paling tidak 1 hari 1 malam paling tidak. Itu proses gimana? Jadi sakarifikasi itu kan kita sudah likuifikasi sudah selesai ya, dari tepung sudah menjadi cair. Nah kemudian nanti kan untuk menjadi cair ini kan kita minta bantuan enzim. Enzim alfa amilase. Nah, perbandingannya 1%. Perbandingannya gini. 1:3. 1 kilo bahan misalnya, 1 kilo bahan itu nanti butuh air 3 liter air. Terus enzimnya 1 mili. Alfa amilase. Bakteri baik lah ya. Ya. Nah nanti proses beberapa menit itu mulai mencair. Cair. Kalau sudah cair ya 90 sekian persen. Karena kemungkinan juga ada yang tidak matang, masih menggumpal jadi itu tapioka yang jadi candil kecil-kecil, bintik-bintik itu. Nah itu nanti kita didihkan. Kalau sudah mendidih sekian ya beberapa saat lah, 5-10 menit kalau saya. Mungkin kalau di YouTube mungkin agak beda. Baru nanti setelah mendidih sekian menit, suhu kita turunkan sampai 60 menit. 60 derajat. 60 derajat kita kasih enzim. Enzim lagi glukoamilase. Nah, terus dari glukoamilase itu nanti kita pertahankan sampai yang suhu 60 derajat itu sekitar 30 menit. Baru nanti kita pindah, kita simpan. Kita endapkan selama paling cepat 24 jam, paling lama 76 jam. Nah, kalau sudah gulanya udah manjing. Udah masuk ya. Cuman belum terasa manis karena kadar airnya masih banyak. Nah, kemudian kalau sekiranya waktu sudah cukup 3 hari seperti itu maksimal, kita proses sekali lagi, kita rebus lagi dengan ditaburi arang aktif. Itu nanti untuk memurnikan. Nah, sudah. Terus itu waktunya sekitar sekitar 20-30 menit. 60 menit ya enggak apa-apa. Tuh, terus kemudian kalau sudah kita didihkan sebentar. Seret mendidih untuk mematikan enzim glukoamilasenya. Biar nanti proses berikutnya itu tidak terfermentasi jadinya. Dah kita angkat, kita saring. Sudah diangkat, disaring, rebus lagi untuk pengentalan, evaporasi. Ketemu 75 Brix sampai 76 Brix. Kalau ini 76 Brix. Nah, manisnya udah 2 kali lipat dari gula yang ada di pasaran. Jadi nggak ada kimianya.
Nah, teman-teman, ini di pasar kan lagi rame isu sukrosa, sulfit dalam kandungan gula. Ini bisa jadi alternatif bagi teman-teman yang peduli dengan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Nah, Pak Johan, ini selama proses dari katakanlah dari 2010 itu kendala-kendala apa yang dihadapi? Jadi sebetulnya kalau prosesnya nggak ada, saya katakan nggak ada. Dari rantai pasok nggak ada masalah sebetulnya. Pasok supply ya, bahan baku nggak ada masalah. Nah, yang agak terhambat, kita belum bisa istilahnya berjalan kencang atau belum bisa berlari, itu karena jadi gula singkong ini masih relatif baru, belum begitu dikenal. Ini yang PR kita terlalu PR kita yang agak berat ini. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ini ya. Tapi alhamdulillah kan sudah produk ini sudah sampai Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Sulawesi kalau Dinggai itu mana? Sulawesi Tengah. Ini sudah sampai sana. Kesadarannya baru mulai muncul ini ya. Ya, ini berarti kalau yang agak massal itu kan mulai dari tahun 2020. 2020. Nah, ini saya punya cerita menarik ini, Mas. Saya ketemu dengan pembeli potensial di 2020. Itu yang kemudian berani percaya terhadap produk ini. Tetapi saya punya stok di 2020 itu sekitar 4 ton. Nggak laku satupun. Hanya laku beberapa jerigen itu yang setelah saya kemas. Waktu itu kemasannya belum seperti ini. Kemudian di tahun 2021 baru booming. Ada berapa duit itu? 4 ton. 1 tahun. Mengendap cukup lama. Tetapi kan saya kan artis sinetron, artis film karton. Artis film karton itu tidak ada menyerahnya, Mas Ardi. Coba kita tonton, pernahkah kita nonton film Tom and Jerry, si Tom menyerah? Nggak pernah. Terus mencari si Jerry. Pantang menyerah ya pokoknya ya, walaupun sempat ada kendala itu tetap optimis gitu ya Pak. Optimis, bismillah. Karena saya punya keyakinan setiap ada barang pasti ada pembeli. Persoalan lakunya kapan kita tidak tahu. Nah, kemudian di tahun 2021 sekitar bulan Maret sudah mulai dikenal. Di bulan Maret sudah dikenal. Di pertengahan Maret COVID. Ya. Yang sudah agak moncer, drop lagi. Dibanting. Tetapi di tahun 2021 secara progresif, walaupun perlahan-lahan, ada peningkatan. Nah, di situ ada yang istimewa yang belum pernah saya terfikirkan. Apa? Saya bukan ahli IT, saya hanya punya Facebook, hanya punya Instagram, sederhana sekali. Nah, dari situ
meledak gitu ya. Mulai dikenal, meledak, hingga pada saat itu kan ada apa namanya media nasional itu dari CNN Indonesia Group sama Global Group kalau nggak salah. Nah, terima kasih sekali saya dibantu itu. Nah, pada waktu itu juga hadir Mas Castro dari Suara Merdeka. Pada waktu itu. Pas kalau nggak salah dari dukungan-dukungan dari beberapa pihak juga munculnya di tahun itu mungkin ya Pak? Munculnya di tahun itu. Jadi 2020 sudah agak akhir-akhir. Baru saya mengajukan ini apa namanya PRT ini tahun 2020 ya 2020. Nah Pak, ini kan 1 liternya walaupun ini kemasannya sebenarnya sangat ekonomis, 50.000 untuk 1 liter. Ada kemungkinan harganya bisa turun lagi apabila permintaan meningkat, terus produksi bisa massal, ada potensi harganya bisa turun lagi apa nggak Pak? Insya Allah bisa. Ketika kita kuantiti kita itu misalnya serapan pasarnya sudah katakan 25 ton per bulan, itu harganya sudah lebih hemat lagi sekitar 40%. Oh, 40%. Hei. Wah, bakal bersaing beneran ini dengan gula-gula yang sudah ada gitu ya Pak? Ya insya Allah. Tetapi saya tidak pernah menganggap mereka sebagai pesaing. Saya berpikir mereka itu adalah mitra saya untuk mengolah pikir. Oke. Juga biar terus maju, biar terus muncul inovasi lagi gitu ya Pak. Ya. Dan kalau dukungan dari pemerintah sejauh apa Pak? Ya alhamdulillah, artinya setidak-tidaknya kami sering ditiliki, artinya ditengok, diberi motivasi. Terus kalau yang berbentuk lain seperti misalnya diberi fasilitas atau difasilitasi, misalnya kayak pembuatan halal, terus ada informasi nilai gizi, itu difasilitasi semua oleh pemerintah. Terus kemudian kalau dari itu kabupaten, kalau dari provinsi sudah beberapa kali saya diikutkan ke business matching. Yang terakhir itu di Malang itu melalui dinas Indakop provinsi di Malang. Ya terima kasih sekali pemerintah ini sudah beberapa kali memberikan fasilitasi itu. Harapan ke depan seperti apa Pak? Untuk semuanya saja barangkali Pak. Nah jadi ke depan untuk saya sendiri bisa menembus pasar yang lebih luas lagi. Saya tidak berpikiran muluk-muluk untuk bisa ekspor, tidak. Tetapi yang saya pikirkan bagaimana caranya bisa menembus pasar domestik di kalangan tertentu misalnya. Domestik dulu. Kalau kita sudah domestik, tulang saya tulang kecil. Satu itu. Kemudian yang harapan saya untuk misalnya untuk kayak pemerintah, baik pemerintah kabupaten melalui Indakop atau yang lainnya, Indakop, pertanian, terus ketahanan pangan, ketahanan pangan, terus ada
dinas pariwisata kebudayaan, tolong saya dibantu untuk diperkenalkan kemana-mana. Ya. Syukur-syukur kalau ada event misalnya, ada event di Jakarta, ada event apa, kami tolong difasilitasi. Tetapi bukannya apa-apa. Selama ini memang ada fasilitasi, tetapi selalu dibareng-barengkan. Nah, sih enggak apa-apa, terima kasih. Tetapi kalau ada yang spesifik misalnya, ini loh produk Banjarnegara. Jadi satu stand. Oke. Satu stand diberikan untuk saya bisa ini. Nah, di 2022 saya diberi stand oleh Dirjen IKMA. Dirjen IKMA itu kementerian apa itu? Kementerian Perekonomian. Kementerian apa ya? Industri kreatif. Itu di pameran di Kota Kasablanka. Kokas. Kalau tidak salah seminggu apa ya? Di sana diberi fasilitas bot, terus hotel. Nah dari situ mulai tambah dikenal lagi. Mudah-mudahan saya berharap nanti pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya bisa lebih lagi. Oke. Ini kan channel lebih fokus membahas tentang from hero to zero, from zero to hero. Jadi untuk memotivasi pengusaha muda, pengusaha baru, juga untuk memberi inspirasi juga semangat. Untuk teman-teman yang nonton ini, selain 5M itu, barangkali ada kata-kata motivasi untuk mereka, Pak. Ya, jadi gini, kita kan berwirausaha. Wirausaha itu ada dua kata kan, wira dan usaha. Wira itu bisa berarti sendiri, bisa berarti pahlawan. Nah kalau kita bisa mencukupi sendiri, usaha sendiri, itu alangkah lebih baiknya. Kita, yang kedua tadi, wira sebagai pahlawan. Pertanyaan saya, pernahkah kita melihat atau mendengar sejarah, melihat sejarah, pahlawan itu menyerah? Tidak ada. Maka di sini kita harus menjadi pahlawan. Pahlawan untuk siapa? Untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Merambah nanti pada lingkungan. Kita harus bermanfaat untuk lingkungan. Ada nilai kebermanfaatan. Itu yang paling penting. Persoalan gagal itu pasti. Gagal itu pasti. Tetapi kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak pernah menemukan jurus menang. Tidak pernah menemukan jurus untuk menang, tidak pernah. Takut gagal tidur, yang ngapain? Berarti kita tidak menemukan jurus untuk mengalahkan. Tuh, yang pertama. Yang kedua, tidak usah menghiraukan omongan orang lain. Tidak usah, ngapain kita menghiraukan omongan orang lain? Orang lain itu hanya bisa, yang banyak itu malah bukannya memuji, tetapi seminya semi mengolok-olok. Jadi pernah alami juga, Pak? Oh iya, jangankan tetangga, pasangan hidup sendiri. Awal saya ini. Apa iya. Nah sekarang jadi bendahara. Gitu. Jadi kita tidak usah menghiraukan omongan. Kalau negatif, jangan dihiraukan. Kalau positif, nasihat yang positif. Kadang-kadang juga ada tetangga yang bijak.
Ini yang kita jadikan motivasi. Kemudian kita ciptakan sebaik-baiknya. Karena di UKM, di persoalan utama UKM itu bukan di pemasaran sebetulnya. Itu ada di produksi. Yang utama. Kualitas. Jadi kalau produksi kita bagus, proses kita bagus, ya nanti secara berlahan-lahan itu pasti diterima masyarakat. Tapi kalau kita membuat ala kadarnya, asal bisa berproduksi, lama-lama ditinggalkan. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, kita tidak usah terlalu berpikir masalah rasa. Misalnya, ada peyek nih, kita memproduksi peyek. Kata Mas Jati, ini kasinan. Kata saya tidak. Oke. Kata si C, ini lumayan. Nah ini kita tidak usah memperhatikan terhadap itu. Nah syukur-syukur paling nanti, oh kalau misalnya daerahnya Mas Jati itu untuk yang gurih. Oke. Terus untuk yang daerah sini agak manis. Kalau yang untuk daerah sini yang agak pedas. Karena pasar seleranya berbeda-beda. Seleranya berbeda-beda. Jadi, wah tadi mengatakan Mas Jati bilang ini kasinan, nggak masalah itu. Menurut Mas Jati iya kasinan, tapi menurut si itu tidak. Karena pangsa saya ya kesana dulu. Lah nanti merambahnya. Jadi rasa itu jangan terlalu dipikirkan, karena itu masalah selera. Yang paling dipikirkan itu tampilan. Tampilan dan proses. Proses walaupun konsumen atau user itu tidak melihat, tetapi kita upayakan untuk sebaik mungkin. Karena proses tidak tidak mengkhianati hasil. Tidak mengkhianati hasil. Oke, teman-teman semua, demikian dari Pak Johan, banyak sekali cerita yang bisa kita ambil manfaatnya dari melihat kondisi sekitar, dari melihat dari YouTube ada inovasi pembuatan gula dari bahan kulit ketela sampai akhirnya diinovasikan lagi dengan menggunakan saripatinya, dengan melihat potensi yang ada di sekitarnya, melihat bahwa petani-petani singkong waktu itu di Punggelan dan Banjarnegara umumnya itu harganya sangat jatuh. Akhirnya dengan adanya diversifikasi ini meningkatkan kesejahteraan tidak hanya untuk Pak Johan tapi juga para petani. Terima kasih Pak Johan atas waktunya, motivasinya. Satu hal yang harus kita catat semua, ada 5M tadi kata kuncinya, dari mau, memulai, mitayani, migunani, berantasi. Demikian untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini manis banget, Pak. Oke, disambil Mas. Saya tak ngambil kopi.